selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, yang Ibu harapkan tetap seperti itu, karena saat ini kita masih dalam keadaan corona atau pandemi. Jadi tetap jaga kesehatan supaya tetap sehat, jangan sakit-sakit. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, sebelumnya itu Ibu akan mengabsen dulu. Regelinda Koa, Ada, Ibu. Regina Ane, Ada. Blandina Paul. Ada. Oke, jadi semua hadir ya. Hadir. Oke, jadi sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Jadi materi kita hari ini tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Oke, jadi kira-kira tadi malam siapa yang belajar membaca ini materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Tidak belajar, Ibu. Oke, jadi berarti kalian tidak siap untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Tidak apa-apa, Ibu akan menjelaskan materi kita, apa-apa saja yang akan kita belajar pada hari ini. Jadi tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah agar siswa dapat menjelaskan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Lalu yang kedua itu agar siswa dapat mendeskripsikan faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dan yang ketiga itu adalah agar siswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan pada hewan, atau siswa dapat mengetahui bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini. Nah, sebelumnya itu Ibu ingin bertanya sedikit. Pasti di rumah semua itu piara hewan, itu bisa piara ayam, anjing, babi. Pasti salah satunya itu ada kita piara di rumah, iya kan? Iya, Ibu. Iya. Jadi kira-kira di rumah kalian itu piara hewan apa saja? Ayam, babi, anjing. Oke, jadi di antara hewan-hewan piara kalian itu pernah tidak kalian amati dari dia kecil terus dia bertumbuh menjadi besar, yang dulunya itu dia tidak bisa jalan, tidak bisa makan, lalu yang badannya itu yang dulunya itu kurus, belum berubah menjadi besar, itu tiba-tiba dia berubah menjadi besar. Nah, kira-kira di dalam pikiran kalian itu apa yang terjadi dengan hewan tersebut, atau apa yang mempengaruhi sehingga hewan tersebut itu yang dulunya dia belum bisa makan, dia masih kecil, tiba-tiba dia sudah bisa makan dan dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kira-kira apa yang terjadi dengan hewan tersebut, atau yang dialami hewan tersebut itu apa sehingga dia menjadi besar dan badannya itu yang dulunya kurus tiba-tiba dia bisa gemuk. Nah, jadi yang terjadi pada hewan tersebut itu adalah dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dari contoh tersebut kita simpulkan bahwa pertumbuhan adalah suatu proses perubahan dengan bertambahnya ukuran. Nah, ukuran apa saja yang bertambah itu misalnya pada tinggi badan yang dulunya itu 1 cm, lalu 2 minggu kemudian dia bertumbuh lagi menjadi tinggi badannya itu bertumbuh lagi menjadi 5 cm misalnya.
dan pada berat badannya itu yang dulunya 5 kg, lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian dia berat badannya itu yang awalnya itu misalnya 5 kg, lalu tiba-tiba 2 minggu atau 1 minggu kemudian berat badannya itu bertambah lagi menjadi 15 kg. Nah, itu yang dialami hewan tersebut itu adalah dia mengalami pertumbuhan. Nah, akibat dari hewan mengalami pertumbuhan itu karena pada sel-selnya itu dia mengalami pembesaran. Dia mengalami pembesaran sel sehingga hewan tersebut itu dia terus bertumbuh menjadi besar. Nah, lalu yang berikut itu adalah perkembangan. Nah, perkembangan itu adalah suatu proses menuju kedewasaan. Nah, yang hewan tersebut yang dulunya itu kecil, lalu dia bertumbuh menjadi hewan muda, hewan dewasa, lalu dia berkembang, dia mengalami perkembangan. Nah, perkembangan di sini di mana organ-organnya itu sudah matang atau sudah berfungsi betul, di mana dia itu sudah bisa untuk melakukan reproduksi, untuk menghasilkan makhluk hidup baru. Nah, jadi perkembangan ini dia terjadi akibat fungsi sel atau perubahan pada struktur selnya, pada struktur sel pada hewan tersebut. Jadi yang kedua itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, sini ada 2 faktor. Nah, faktor yang pertama itu adalah faktor luar atau faktor eksternal, dan faktor yang kedua itu adalah faktor internal atau faktor dalam. Nah, salah satu contoh dari faktor luar itu contohnya itu ada banyak. Itu misalnya air, lingkungan, suhu udara, makanan, dan masih banyak lagi. Jadi misalnya salah satu faktor luar itu berpengaruh, nah maka hewan tersebut juga ikut mengalami gangguan atau bisa saja mengalami penyakit. Nah, yang kedua itu faktor dalam. Nah, faktor dalam ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu faktor gen, dan yang kedua itu faktor hormon. Nah, faktor gen di sini adalah faktor faktor pembawa sifat atau faktor penentu. Nah, jadi gen ini adalah pewarisan sifat dari induknya atau pewarisan sel dari induknya yang diturunkan kepada anak-anaknya atau keturunannya. Jadi yang berikut itu kita akan masuk pada tahapan-tahapan perkembangan pada hewan. Nah, di sini ada 2 tahap, ada 2 fase. Fase yang pertama itu fase embrionik, dan fase yang kedua itu fase pasca embrionik. Nah, di sini Ibu akan membahas satu persatu. Kita bahas terlebih dahulu dari fase embrionik. Nah, tidak hanya manusia yang mengalami fase embrionik, tetapi pada hewan juga dia mengalami fase embrionik. Nah, di mana fase embrionik ini dia mulai dari zigot. Nah, zigot ini dia terjadi dari hasil peleburan antara sel sperma dan sel ovum yang membentuk zigot. Nah, dari zigot ini dia akan mengalami pembelahan sel. Nah, yang tadi zigot ini kan 1 sel, lalu dia membelah lagi menjadi 2 sel. Makanya tahapan kedua ini dinamakan dengan tahapan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini yang tadinya 1 sel dia membelah menjadi 2 sel, bisa menjadi 4 sel, 8 sel, dan terus seterusnya. Dan ketika dia mengalami pembelahan sel, ketika dia sudah mencapai 32 sel, dia sudah bisa kita sebut dengan merula. Jadi tahapan yang ketiga itu adalah tahapan merula. Nah, apa yang kalian ketahui tentang merula?
Jadi merula adalah pembelahan sel yang terjadi secara terus-menerus. Nah, setelah merula, dia akan melanjutkan perkembangannya atau pertumbuhannya menjadi blastula. Tahapan yang berikut itu adalah tahapan blastula. Nah, blastula ini adalah struktur yang membentuk rongga. Nah, rongganya itu dinamakan dengan blastosol. Kalau nama dari tahapan ini adalah tahapan blastula. Nah, kalau rongga dari blastula ini dinamakan dengan blastosol. Nah, setelah blastula, dia akan berkembang lagi menjadi gastrula. Nah, blastula ini dia akan mengalami invaginasi atau mengalami pelekukan ke dalam yang membentuk 3 lapisan tubuh. Nah, jadi pada tahap yang berikut ini adalah tahapan gastrula. Kalau prosesnya itu dinamakan dengan proses gastrulasi. Nah, tadi dikatakan bahwa blastula ini dia mengalami proses invaginasi atau mengalami pelekukan ke dalam yang membentuk 3 lapisan tubuh. Nah, 3 lapisan tubuh itu diantaranya itu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm, di mana lapisan ektoderm itu adalah lapisan paling luar, mesoderm itu adalah lapisan paling dalam, dan lapisan paling tengah, dan lapisan yang berikut itu adalah lapisan ektoderm, di mana itu adalah lapisan paling dalam. Nah, jadi dari ketiga lapisan tubuh ini, contoh-contohnya itu yang termasuk dalam lapisan ektoderm itu adalah kulit dan saraf. Itu kulit dan saraf ini dia termasuk dalam lapisan luar atau lapisan ektoderm. Lalu yang berikut itu mesoderm, lapisan mesoderm. Nah, contohnya itu yang termasuk dalam lapisan mesoderm atau lapisan tengah itu adalah sistem ekskresi dan sistem reproduksi. Nah, selain dari sistem pencernaan dan sistem pernapasan, karena sistem pernapasan dan sistem pencernaan itu mereka termasuk dalam lapisan paling dalam atau lapisan endoderm. Nah, dari ketiga lapisan ini mereka akan membentuk organ-organ. Nah, proses pembentukan organ-organ itu dinamakan dengan organogenesis. Nah, yang berikut ini, jadi setelah fase embrionik, kita akan masuk pada yang berikut itu fase pasca embrionik. Nah, pada fase pasca embrionik ini ada hewan yang unik yang dia mengalami fase pasca embrionik ini. Itu terjadi pada hewan invertebrata, itu pada serangga yang biasa kita sebut dengan atau yang biasa kita ketahui dengan proses metamorfosis. Nah, pada fase embrionik, setelah hewan tersebut mengalami organogenesis atau mengalami proses pembentukan organ-organ, mungkin saja hewan tersebut dia bisa menetas dan atau bisa lahir, dan hewan tersebut bertumbuh dan berkembang menjadi hewan dewasa, hewan muda, hewan dewasa, lalu dia akan terus-terus mengalami pertumbuhan dan dia mengalami reproduksi lagi untuk menghasilkan makhluk hidup baru lagi. Nah, yang tadi Ibu katakan bahwa pada fase pasca embrionik ini ada hewan yang unik yang dia mengalami proses fase pasca embrionik. Itu pada hewan invertebrata, itu khususnya pada hewan serangga yang biasa kita sebut atau biasa kita ketahui dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ini adalah suatu perubahan yang terjadi secara bertahap. Metamorfosis ini dia
dialami pada hewan, di mana dia itu terjadi secara bertahap dan terus menerus. Nah, metamorfosis ini juga ternyata dia ada dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah metamorfosis sempurna, dan yang kedua itu metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini adalah tadi pada metamorfosis sendiri, definisi dari metamorfosis sendiri itu adalah suatu perubahan atau serangkaian perubahan yang terjadi pada hewan secara bertahap dan terus menerus. Nah, kalau pada metamorfosis ini adalah suatu perubahan pada setiap tahapan itu sangat jelas, atau perubahan pada setiap tahapan perkembangan pada hewan itu kelihatannya itu sangat jelas, dia secara bertahap. Nah, salah satu contoh metamorfosis sempurna itu adalah pada kupu-kupu. Nah, selain pada kupu-kupu juga itu pada katak, nyamuk, dan serangga lainnya. Nah, Ibu ambil salah satu contoh pada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini dia ini mengalami metamorfosis sempurna, di mana dia itu tahapannya itu yang pertama itu dia bertelur. Nah, dari telur dia akan bertumbuh dan berkembang menjadi larva. Nah, setelah larva dia akan menjadi pupa. Nah, pupa ini yang biasa kita ketahui dengan kepompong. Pernah dapat lihat kepompong atau tidak? Pernah. Oke, jadi setelah dia menjadi pupa atau hewan muda, dia akan berkembang lagi, bertumbuh lagi menjadi hewan dewasa atau hewan atau imago. Nah, setelah dia menjadi imago, kupu-kupu ini dia akan mengalami reproduksi lagi, dan dia akan terus mengalami perkembangan dari telur, larva lagi, pupa lagi, dan dia menjadi imago lagi. Dia melakukan hal tersebut secara terus-menerus untuk mempertahankan garis keturunannya atau mempertahankan spesiesnya. Dan kupu-kupu ini dia sistem reproduksinya itu secara seksual. Nah, setelah kita membahas metamorfosis sempurna, kita masuk pada metamorfosis tidak sempurna. Nah, berlawanan dengan metamorfosis sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu perubahannya itu kelihatannya secara jelas pada tahapan-tahapan perkembangannya itu kelihatannya sangat jelas. Tetapi pada metamorfosis tidak sempurna itu dia perubahannya itu tidak signifikan atau tidak terlihat secara jelas. Nah, itu contohnya pada belalang. Nah, belalang ini dia tahapan pertamanya itu pasti dia bertelur. Nah, setelah bertelur dia langsung menjadi bertumbuh dan berkembang menjadi nimfa. Nah, nimfa ini sudah bisa kita katakan dengan hewan muda. Nah, setelah hewan muda dia akan berkembang menjadi imago atau hewan dewasa. Nah, di mana pernah dapat lihat belalang atau tidak? Pernah, Pasti Ibu. pernah. Ya. Belalang ini pada nimfanya itu dan imagonya itu mereka tidak memiliki perbedaan yang sangat jauh, tetapi perbedaannya itu hanya pada ukuran dan pertambahan sayap, di mana pada nimfa belalang itu awalnya itu dia ukuran badannya itu sudah sama dengan hewan dewasa, tetapi pada hewan dewasanya itu dia sudah ada sayap, dan pada hewan muda itu dia tidak memiliki sayap. Nah, perbedaannya itu adalah hanya terdapat pada pertambahan pada sayap, yang di hewan mudanya nimfanya belalang itu kan dia tidak ada sayap, lalu pada hewan dewasanya itu dia ada sayap. Nah, perbedaannya itu tadi Ibu katakan bahwa hanya ada pada pertambahan sayap. Nah, jadi
Ibu ulangi lagi, pada fase embrionik itu dia mengalami beberapa tahap pada proses perkembangan dan proses pertumbuhan dan perkembangannya. Itu yang pertama, tahapan yang pertama itu sigot, yang kedua itu pembelahan sel, yang ketiga itu morula, yang keempat itu blastula, dan yang berikut itu gastrula. Baru dia masuk pada proses pembentukan organ-organ atau yang biasa kita ketahui itu dengan proses organogenesis. Lalu pada fase pasca embrionik ini ada metamorfosis. Nah, metamorfosis ini ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sejauh ini materi kita, pelajaran kita pada hari ini, kira-kira ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti, boleh bertanya. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, langsung saja. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini tidak hanya dialami oleh hewan, tetapi pada kita manusia juga kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu contohnya kita manusia, hewan, dan juga pada tumbuhan. Nah, hewan dan manusia juga melakukan perkawinan untuk melanjutkan hidup dan untuk meneruskan keturunan, untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah. Nah, materi kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Mohon dipelajari materi ini agar pada saat ujian nanti kalian bisa mengisi soal-soal yang akan Ibu berikan. Dan mohon persiapkan diri untuk materi kita minggu depan. Materi kita minggu depan itu adalah masih sama. Nanti sebelum kita mulai materi kita yang baru, Ibu akan mereview lagi materi ini, baru kita masuk pada materi baru kita. Jadi pesan dari Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan, karena kita kondisi kita di sini belum normal betul. Jadi tetap jaga kesehatan, terus belajar supaya pada saat ujian nanti bisa mengisi soal. Jadi tidak ada yang bertanya toh. Jadi Ibu tutup materi kita pada hari ini. Silakan pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi.